Ya kumaha atuh. Kan kita nggak bisa selalu berharap anak-anak untuk curhat sama kita. Pasti mereka kan juga pengen privacy, Abah. Iya, saya tahu, cuman kan saya bapaknya. Atau masa ada yang diumpetin sama bapaknya? Nah sekarang saya tanya, emangnya Akang Abah cerita semuanya juga sama Neng Orok? Enggak juga sih. Nah tuh kan. Kalau sama saya juga ada yang diumpetin nggak? Atuh sama Neng Manis tentu tidak, atuh. Udah Si Mang Diman, ada Sri, ada Bi Ira, nggak harus sendirian kan? Nah, sekarang kalau dilihat sama Keket, aduh, Papa udah tahu kan sifatnya Keket kayak apa? Dia kayak bensin, nyulut sedikit kebakar semua, bus. Emang dasar tuh Keket, bukan kebakar, sama sumbu-sumbunya kebakar ya mah. Iya, tuh tahu. Cuman kondisinya bagaimana lagi, memang Papa tuh butuh uang buat tambahan biaya bengkel. Ya Papa terpaksa. Tapi Pak, macan kan tensin dong Pak. Papa tahu nggak? Si Keket sampai bisa nih ngirimin foto ke handphonenya macan, nih ngirimin foto Papa lagi jualan. Aduh Pak, ini pasti seluruh pertemanan macan dari ibu-ibu arisan, ibu tetangga semuanya pasti akan ngatain, itu loh lakinya Marissa Double S, kayaknya lagi butuh duit deh, BU sambil jual-jualan barang kayak gitu. Aduh, nggak cocok Pak. Ya kenyataannya memang begitu, mau dibilang apa mah. Terus Mama tuh kok bukannya prihatin malah nyalain Papa. Makanya dong Pak, Papa sedikit peka. Bisa dong ngertiin perasaannya Mama, hargain Mama. Gimana kek? Gila mau taruh di mana coba muka Mama kayak gitu. Thanksin tahu. Papa sih. Peka. Muka Mama ditaruh di mana juga pasti kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Iya, Mama Ana. Ada apa Mama Ana telepon B? Be, Mama harus bicara sama kamu masalah pembagian harta gono gini. Ya, nanti aja Ibu Ana. Karena sekarang ini B lagi merenung. B masih sedih dengan keadaan dan kondisi sekarang ini. Nggak bisa gitu dong, Be. Kamu ini mungkir atau mau ingkar janji. Kamu lupa ya? Kamu pernah berjanji sama Mama sebelum kamu menikahi Adriana. Bu Ana tenang aja. B tidak akan lari dari tanggung jawab. Cuman saat sekarang otak B lagi penuh dengan pemikiran yang membuat B menjadi mumet. Nggak bisa, Be. Nggak bisa nggak sekarang. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Nggak bisa bertele-tele gitu dong. Mama mau besok kita selesaikan masalah ini. Oke, tapi jangan besok. Lusa aja. Karena B perlu waktu. B perlu waktu untuk berpikir. Karena B harus mempertimbangkan semua permintaan Ibu Ana. Oke, kalau kamu minta lusa. Tapi pastikan lusa itu kamu sudah mempunyai keputusan untuk pembagian harta gono gininya. Insya Allah lusa B usahain. Dan ingat ya Be, kalau kamu menolak tuntutan harta gono gini Adriana ini, kami akan menuntut kamu ke pengadilan. Ya insya Allah nggak sampai ke pengadilan lah Bu Ana. Oke, saya tunggu janji kamu. Thank you. Pi, Sayang. Pi. Sebenarnya Hadrana tuh udah nuntut apa lagi ke Papi? Ada masalah apa lagi sih, Pi? Sudahlah sayang, Papi nggak mau bahas soal itu lagi ya. Pi, bukannya gimana ya, Pi? Tapi Reva tuh harus tahu. Kali ini ada masalah apa lagi? Kali ini tuh si Adriana ngelakuin apa lagi? Karena jujur aja ya, Pi, waktu dia jadi mama tiri Reva aja, dia udah cukup mengacaukan keluarga kita, Pi. Dan sekarang dia ngapain? Dia nuntut Papi apa? Apa dia memeras Papi?
Ya Reva nggak terima dong kalau dia malah bikin papi kayak gini, udah nggak ada hubungan masih aja kayak gitu. Bukan begitu sayang. Tapi dari awal sebelum papi menikah dengan Adriana, papi sudah berjanji sama Adria dan mamanya Adriana kalau papi akan memberikan dia saham sebesar 50%. Astagfirullah, Pi. Itu gede banget loh, Pi. Dan itu nggak fair. Papi yang ngelola perusahaan itu, papi yang ngebangun perusahaan itu dari kecil berpuluh-puluh tahun, Pi. Dan sekarang mereka cuma minta bagian langsung gitu aja dengan gampangnya, 50% lagi. Kok mereka tega banget sih, Pi? Ya jujur aja ya, Pi. Reva sih terserah papi. Reva nggak mungkin. Reva nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Tapi ya kalau bisa papi pikirin dulu baik-baik. 50% itu gede loh, Pi. Pi, kalau Adriana punya saham 50%, berarti Adriana akan tetap ngantor dong, Pi, tiap hari. Dan dia jadi punya kekuasaan yang lebih besar di kantor itu. Dia jadi bisa nyuruh-nyuruh orang, ngatur-ngatur orang seenaknya dia. Iya kan, Pi? Iya. Wah, Pi. Ini sih bakalan jadi masalah besar banget, Pi. Aku gak kebayang deh kalau Adriana punya kekuasaan yang sama kayak papi di perusahaan. Itu perusahaan jadi apa, Pi? Papi kan tahu sendiri Adriana orangnya kayak gimana. Apalagi mamanya. Ya. Tapi sependapat dengan kamu. Kamu benar. Kalau seandainya papi berikan saham 50% ke Adriana, sebenarnya Adriana belum cukup umur lah, atau belum waktunya lah dia mengendalikan perusahaan. Karena 50% itu dia bisa mengambil sebuah policy yang menurut papi bisa aja karena ketidakpengalaman dia, keputusan yang dia lakukan atau kebijakan yang dia lakukan akan membuat perusahaan yang papi bina dari kecil menjadi besar bisa hancur berantakan. Yaudah, Pi. Kalau gitu ya papi jangan mau kasih 50% buat Adriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mod, duduk. Hah? Sekedap. Apa, Bah? Bapak yang nanya sama kamu, Nanya apaan? hubungan kamu sama si Neng teh ada apa sih kok tiba-tiba jadi begini, ha? Ada apa gimananya sih, Bah? Mondi nggak ngerti. Iya, ada apa Abah sama Mama teh merhatiin. Kalian berdua teh kayak berubah gitu. Si Neng oroknya juga berubah, kamunya juga berubah. Ini teh ada apa sebenarnya? Apalagi berantem? Oh, nggak berantem juga sih, Bah. Ya, kalau Mondi sih nggak kenapa-napa sama Raya, tapi nggak tahu deh Rayanya gimana. Emang dia kayaknya ngindarin banget Mondi sekarang. Masalahnya sekarang Mondi aja kemana-mana bareng, dia nggak pernah bisa. Ada aja alasannya. Kayak tadi contohnya waktu mau diajakin ke warung babe buat nongkrong sama anak-anak, dia nggak mau. Padahal dia bisa paling seneng kalau ke warung babe. Kok aneh? Kenapa Neng Orok sampai berubah begitu? Hah? Tuh, nya Abah juga bilang apa? Pasti ada sesuatu ini sama si Neng nih. Cuman dia teh tidak ngomong sama Abah. Ya Mondi kurang tahu juga sih, Bah. Yaudah deh Mondi, gue dalam dulu ya, mau ke kamar, Bah. Ya udah tuh. Yang manis. Si Neng kunaon sih? Kenapa ya? Nggak tahu Akang Abah, saya juga bingung. Kan Neng Orok itu anaknya Akang Abah. Mestinya Akang Abah tahu dong. Itu dia Neng manis. Biasanya juga si Neng masuk ke curcol sama saya. Kali ini kenapa tidak? Ya kumaha atuh. Kan kita nggak bisa selalu berharap anak-anak untuk curhat sama kita. Pasti mereka kan juga pengen privacy, Abah.
Iya, saya tahu, cuman kan saya bapaknya. Atau masa ada yang diumpetin sama bapaknya? Nah sekarang saya tanya, emangnya Akang Abah cerita semuanya juga sama Neng Orok? Heh, enggak juga sih. Nah tuh kan. Kalau sama saya juga ada yang diumpetin nggak? Atuh sama Neng Manis tentu tidak, atuh.